Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Apa kabar nih teman-teman semua? Gimana keadaan akunnya, sudah mulai membaikkah? Gimana keadaan kondisinya semuanya? Gua harapin sih semuanya selalu sehat ya. Dan untuk yang sudah mulai membaik akunnya, yang sudah gacor, pertahanin teman-teman. Pertahanin, tetap profesional kita, tetap berikan layanan yang terbaik untuk customer kita. Dan selalu jangan lupa gue ingatkan, ganti oli gitu loh teman-teman, karena ketika sudah rusak ya kita mau bilang apa ya. Jadi di video kali ini gue mau sedikit berbagi histori atau berbagi pengalaman ya. Jadi di video ini kenapa alasan gue memilih layanan GoSend ini adalah layanan yang terbaik menurut gue saat ini ya. Dan bukan berarti gue akan terus bertahan di GoSend, mungkin juga gue akan pindah ke food atau ke ride ya. Jadi gue mau ceritain dulu nih pengalaman gue awal pertama di Gojek ya. Jadi pertama gue di Gojek ya, sebelumnya sudah gue posting juga video-video yang memang gue ini adalah Uber ya. Gue ini dari Uber. Jadi begitu Uber pindah, gue gabung ke Gojek dan gue ngerasain itu hal-hal yang banyak berbeda ya. Terlepas dari mungkin orang banyak bilang enakan di Gojek atau di Uber, ya gue lebih mencintai sebenarnya satu pekerjaan ya teman-teman. Jadi kenapa gue pindah ke Gojek? Waktu itu gue terpaksa gitu, karena terpaksa. Dan pada saat itu gue tadinya mau daftar ke Grab, tapi di waktu itu di hutan Srengseng ya, dia minta pendaftaran itu kalau nggak salah waktu itu 150.000 kalau nggak salah. Jadi kalau pindahan dari Gojek itu 150.000 waktu itu. Padahal waktu itu sudah merger ya, harusnya sudah gabung ya Uber sama Grab, tapi kita dimintain 200.000 apa 150 waktu itu. Jadi ini sedikit membuat gua agak sedikit kurang serak ya sama aplikasi tetangga ini. Jadi gue lebih ada informasi dari teman juga anak Uber, Gojek lagi buka lowongan di Bekasi. Waktu itu letaknya di Sumarekon Bekasi ya teman-teman. Jadi gue dari Cengkareng ke Bekasi gitu loh. Itu sore ternyata sudah tutup. Akhirnya gue balik besok, dan keesokan harinya gue kabarin teman-teman gue semua yang anak-anak Uber yang bingung mau kemana. Gue coba kasih informasi ke teman-teman Uber ini bahwa di Bekasi ada pendaftaran Gojek, dan syaratnya itu gampang banget, nggak seperti mungkin para senior Gojek awalnya yang nyerahin kartu keluarga, terus ijazah ditahan. Kita nggak ditahan kok gitu loh. Jadi anak-anak Uber ini nggak ditahan gitu loh. Jadi cuma kayak kasih bukti aplikasinya, KTP, SIM, udah itu aja gitu loh. Jadi itu awal gua gabung di Gojek. Nah pertama gua gabung di Gojek itu gua main di semua layanan, itu gua sikat semua teman-teman. Dan pendapatan gua pertama di Gojek itu kalau nggak salah gua itu keluar siang ya, gua keluar siang kalau nggak salah itu 1 jam gua langsung dapat 100.000 men. Itu gila banget. Itu semua gua beri. Jadi masih cupu lah dulu, awal-awalnya gue di Gojek itu masih cupu dan nggak tahu, pokoknya ada beri. Jadi jiwa Ubernya itu masih ada di dalam diri gue gitu. Kalau di Uber kan 4 kilo, 5 kilo penjemputan gue hajar aja gitu. Udah nggak peduli mau jauh, pokoknya nggak sempet nongkrong lah kalau di Uber. Apalagi kalau udah hujan nih di Uber, paling enak pasukan kata keluar. Gue paling demen main hujan-hujanan kalau di Uber gitu. Dari Grogol dari Mall Ciputra ke belakang terminal aja bisa 39.000 gitu. Oke, singkat cerita aja gitu. Jadi awalnya gua atau sekarang gue lebih menyukai GoSend. Jadi gue main GoRide, main food, main GoSend. Awalnya gue main GoRide dan itu gila-gilaan jauhnya ya. Dan gua bersih di hari pertama waktu itu dapat 300 keluar siang gitu. Nah semakin kesini waktu itu nggak kenal yang namanya bonus ya. Jadi gua pokoknya ada beri aja. Gua dapat bonus kayak mau enggak, yang penting orderan masuk cocol, pokoknya kayak gitu. Jadi dulu masih ada bonus, gua
sangat sering banget tupo ya, tutup poin sering banget. Itu penghasilan gue paling besar waktu zamannya poin itu sampai 800.000. Waktu itu kan masih 200.000 ya teman-teman, bonus itu sampai jam 10 malam. Dari pagi sampai jam 10 malam itu sekitar 800-700, itu hampir dibilang. Jadi seminggu itu paling nggak tuponya itu 2 hari lah ya. Itu lumayan gitu loh. Tapi semua gue sikat gitu. Dan diterapin sistem skema ya, waktu itu terapin dan kembali lagi diterapin sistem skema yang sampai 10 kalau nggak salah, 10, 15, 20 dan sebagainya. Itu gue mulai main food gitu, itu udah hilang, jadi kembali ke 180. Itu main food dan tembus mulu 30 poin, tembus 30 poin, 30 poin itu 360 sama bonus. Jadi keluar jam 11, itu keluar jam 11, jam 7 malam. Selalu kalau main put kan pasti keluarnya siang ya gitu loh. Jadi jam 7 malam, kadang jam 5 sore ini gue udah tupo gitu loh. Udah tupo di 360.000 gitu loh. Jadi gue gak usah yang sampai malam-malam dan akun gue gak ada obat. Dan gue mau ingatkan lagi nih, gue gak pernah pakai tuyul ya, gue gak pernah pakai tuyul, gue gak pernah pakai titik gitu, gak pernah. Jadi seperti itu gitu. Nah, bonus ini hilang di masa pandemi ya, masa pandemi kemarin, tiba-tiba corona tuh. Jadi akun gue ini kan akun food dan ride ya, jadi memang gosennya gue tinggalin karena waktu dulu gue main bonus gue nggak main gosen karena gosennya jauh-jauh. Kalau gue main jauh-jauh waktu gue kebuang di pengantaran ini gitu loh. Jadi gue main poin aja, gue main strategi, jadi gue main pendek-pendek tapi gue tupo gitu loh. Nah, akhirnya bonus ini hilang di masa pandemi gitu loh. Nah, itu gue ngalamin gagunya parah men. Ternyata banyak gosennya. Itu makanya gue gagu sampai bulan September ya. Sampai bulan September. Itu seminggu 1 kali masuk. Seminggu kadang 3 hari baru masuk 1. Mungkin di video-video gue banyak gue mengeluh kenapa ini akun gue. Ternyata history put teman-teman gitu. Ternyata history gue history put gitu, dan ride ya, dan ride gitu. Jadi ride itu waktu main di put masih main 1-2 lah gitu, gue masih hajar gitu. Nah, di masa pandemi gue kena jong teman-teman, dan gue kena dampaknya gitu. Itu nggak ada yang order food waktu itu gosen. Waduh, ini kacau men, gue bilang. Dari bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 6 bulan itu gue bener-bener terpuruk sekali, terpuruk gitu loh. Jadi tapi gue nggak menyerah teman-teman, gue terus berusaha, gue cari tahu. Itulah akhirnya gue bikin YouTube ya. Waktu itu gue bikin YouTube karena banyak teman-teman gue juga yang nggak bisa bawa uang ke rumah, nggak bisa dapat order, sementara motor harus bayar tiap bulan, istri anaknya butuh makan gitu loh. Jadi gue tinggalin food, akhirnya gue tinggalin food, bonus silang, ada berkat gitu loh. Nah, di berkat ini gue sempat main sih beberapa kali, 4 tarikan. Kalau main food 4 tarikan 70.000. Gue pikir gitu loh, kenapa gue cuma main 4 tarikan doang 70.000. Sementara waktu itu kan banyak yang memang karyawan di PHK, terus jadi yang tadinya punya akun Gojek jadi diaktifin lagi Gojeknya, dan saingan gue berat waktu itu men. Itu banyak yang pakai titik waktu itu, dan gue nggak goyang sih sebenarnya. Gue nggak pernah takut yang namanya titik tuyul. Gue tetap percaya kalau kita kerja keras, akun gacor waktu itu akun. Cuma gue berpikir lagi, gue merasa rugi kalau main. Kenapa? Apa yang gue cari gitu? Apa gue ngandelin program berkat uang 70.000 gitu? Sementara gue pernah masuk ke mall itu harus bayar parkiran, dan gue nggak pernah sih yang namanya naruh motor pinggir jalan ya, gue nggak pernah. Jadi selalu gue masukin ke dalam, dan itu parkiran macam-macam teman-teman. Ada yang 2.000, ada yang 3.000. Kalau di daerah gue di sini ada yang 3.000 kalau masuk parkiran. Dan waktu itu masih ongkos 8.000 ya kalau nggak salah. Oke lah, taruh 9.000. Kalau diambil 3.000, itu sisa 6.000 teman-teman.
memang gue dapat program jago gitu loh, 4 istilahnya sampai siang, gue tungguin jam 8 malam gue narik lagi. Gue ngerasa gue rugi men. Ini gue bukan gue yang sesungguhnya, gue itu fighter, gue itu tukang ojek yang memang nggak main pendek. Gue harus kembali lagi ke diri gue bahwa gue dulu di Uber, gue nggak main 0, teman-teman. Gue narik, gue online jam tengah 5 subuh, jam 7 pagi gue udah di Bekasi, kadang di Depok, nggak ngerti lagi kok tiba-tiba gue mikir gue begini gitu loh. Ini bukan gue gitu loh. Akhirnya gue main gosen, gue bangun lagi akun gosen gue, mulai pelan-pelan dan mungkin di video-video sebelumnya itu teman-teman sudah pada nonton ya mungkin. Jadi yang ngikutin YouTube gue dari awal tuh mungkin teman-teman bisa tahu. Akhirnya gue main gosen, tapi gosen gue hancur lagi teman-teman, gila. Itu gue bangun story lagi, harus ninggalin food, harus ninggalin ride, dan itu dihajar terus. Jadi alasan gue ninggalin food, kendalanya satu di waktu dan ongkos terlalu murah gitu. Dan alasan gue ninggalin ride, jadi waktu itu gue sempat cekcok gara-gara penumpang gue nggak mau pakai helm, dan sempet beberapa kali itu bawa barangnya banyak banget. Ya bukannya gue nggak ikhlas ya, maksudnya ini udah nggak masuk akal aja gitu loh. Maksudnya di ongkos yang sekian gue harus bawa dia, udah gitu nggak ada kata terima kasih lagi, jadi sering ngalamin yang nggak enaknya lah istilahnya. Akhirnya gue main gosen, gue bangun akun gosen gue itu berapa bulan ya gue bangun gosen gue itu. Gue bangun, gue coba ini. Banyak yang bilang ke gue kena rolling segala macam. Nggak mungkin gue kena rolling. Kalau gue kena rolling, masa iya tega Gojek nggak ngasih gue orderan berbulan-bulan gitu loh. Nggak mungkin, gue nggak percaya gitu loh. Nggak mungkin. Jadi gue cari tahu, ya nggak tahu ya. Kalau menurut gue di versi akun gue ini yang gue alamin ya terlepas dari mungkin teman-teman banyak bilang kena rolling dan lu mungkin lagi enaknya sekarang bang. Gue nggak percaya rolling men, gue nggak percaya sama sekali. Jadi gue terapin lah sistem 24 jam ini gitu. Oh iya sebelumnya gue mau bilang dulu. Jadi untuk pindah ride food itu ke gosen itu teman-teman harus nahanin yang memang namanya nggak punya duit, nggak dapat orderan. Ya gue saranin sih untuk saat-saat ini yang udah punya keluarga ya, jangan dulu pindah-pindah layanan. Jadi menurut gua jadi kalau teman-teman mau main gosen itu jangan dihilangin history yang sebelumnya. Misalkan teman-teman banyak main ride, main food, jangan dihilangin dulu, ambil satu dua, lalu banyakin gosennya. Jadi sebelumnya juga gue udah bilang, awalnya gue main gosen, gue selalu misalkan gue dari Cengkareng ke Bekasi pasti gue jong dan gue harus jemput bola lagi ke Cengkareng. Itu terus gue lakuin dan sampai saat ini masih seperti itu, walaupun terkadang 1-2 ya. Dan awalnya gue ngambil receh dulu 10.000 karena di Gojek paling murah itu 10.400 ya. 10.400, di GoRide itu 9.600, di Put 9.600. Jadi gosen lebih mahalan dikit ya. Jadi untuk pindah ke ride ke food pun ride food ke gosen ini nggak gampang teman-teman. Jadi lu harus bisa, nggak punya duit lu harus buang story lu. Tapi gue saranin untuk jangan di total ditinggalin ya, karena dampaknya nggak bagus juga kalau teman-teman bawa keluarga gitu. Jadi ambil ride-nya, tapi gosennya lebih dibanyakin aja ambilnya, dan banyakin main siang aja karena gosen ini selalu jam 9, apalagi online shop ini jam 9 sampai jam 5 sore ini banyak banget teman-teman di daerah gue sendiri. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung ambil kakap dulu gitu loh. Untuk mencapai akun Argo kakap ini gak mudah teman-teman, karena di sekitar gue ini driver bukan gue doang, ratusan, gila. Gue harus ngelawan mereka orang yang memang historinya jauh lebih baik dari gue. Nah akhirnya gue terapin seperti itu, gue masih kalah juga. Gue coba keluar pagi, gue coba konsisten, ini benar bagus gitu loh, bagus juga, tapi gue bilang ini nggak cukup efisien gitu loh maksud gue. Akhirnya gue coba nyalain dulu jam 12 malam,
gue coba nyalain di jam 12 malam. Sehari, 2 hari kalau nggak salah waktu itu, karena history gue udah ada di gosennya nih, udah ada history gosennya, walaupun terkadang ride ini masih masuk, foto ini masih masuk ya, karena di emblem lencana gue juga sudah ada history yang memang cukup lumayan di ride-nya gitu. Ya, akhirnya tadi apa ya, gue lupa. Gue nyalain jam 12 malam di Perbuk pakai masker, ya cepet banget gitu masuknya, tapi tetap masuk yang recehnya dulu. Jadi argo kakap itu jarang masuk ke gue. Nah, terus gue ambil, terus gue bangun history gue, terus gue bangun historinya. Jadi gue pelajarin lagi. Hari ini gue dapat 5, besok itu dapatnya cuma 6, cuma 7 gitu. Jadi semakin banyak orderan yang lu ambil hari ini, itu semakin besar peluang lu untuk gacornya gitu. Semakin besar peluang untuk gacornya. Gue terapin sistem gue seperti ini sih gitu. Nah, sesudah gacor, gue berpikir lagi, ini sudah mulai masuk nih akun-akun kakapnya nih. Akun kakapnya sudah mulai masuk dan mulailah gue sortirin. Jadi sekarang itu kayak 20, 30 ya, 40 masih gue ambil, 40.000 masih gue ambil, tapi 30 ke bawah gue jarang ambil gitu. 40 ke bawah gue jarang ambil, jadi gue selalu nyari yang memang 40-50 lah, bahkan sampai 91.000 kemarin gue kecil angkap dari Cengkareng itu gue beri teman-teman. Jadi pada dasarnya sebenarnya males main receh ya, karena 10 kali aja masih sekitar 100.000 gitu. Jadi tapi gue saranin untuk pemula atau yang main gosen, jangan dulu lah ngambil milih argo kakap. Jadi mau argo 10.000, mau argo 12.000, sikat dulu teman-teman, sikat dulu aja. Itu sih trik gue ya waktu itu ya. Jadi sekarang kenapa gue sudah mulai nyortir ya, gue rasa akun gue sudah mulai enteng. Tapi catatannya gini loh teman-teman, gue tetap ambil yang 18.000-nya beberapa kali gitu loh. Gue tetap ambil yang 18.000 atau 12.000-nya beberapa kali. Jadi buat jangan gagu-gagu parah menurut gue gitu loh. Jadi jangan terlalu kelewatan. Dan sekarang sudah lumayan sih menurut gue ya. Menurut gue sudah mulai lumayan, akun gue itu enteng banget. Sehari itu bisa sampai 20-30 orderan yang masuk ke akun gue gitu loh. Jadi paling parahnya tuh 25 orderan lah. Paling sepi-sepinya karena gue nyortir gitu. Oke, jadi teruntuk teman-teman yang memang mau main gosen, mungkin teman-teman bisa terapin cara gua, sikat dulu yang 10.000-nya, jadi jangan langsung nyortir gitu. Mungkin cukup sekian video dari gue ini, semoga teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Jadi inilah alasan gue main gosen, karena enak, gak ribet ya. Paling kendalanya ketika barang ini besar dan memang berisiko buat gue akan cancel sih sebenarnya, itu aja. Jadi main gosen itu lebih santai, enak lah pokoknya. Oke, gue rasa cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.